Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Betania Lewi, salah satu mahasiswa dari Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan sedikit informasi mengenai jaringan temporal. Menurut Albert dan Barabasi tahun 2002, sebuah struktur pemodelan data yang melibatkan kumpulan data yang mewakili segala jenis interaksi antar elemen disebut juga dengan jaringan kompleks. Dalam jaringan yang kompleks, setiap elemen disebut node, dan interaksi yang menghubungkan dua node disebut juga dengan edge atau koneksi. Jenis jaringan ini dapat dilihat dari beberapa bidang pengetahuan, seperti misalnya ilmu komputer, itu ada misalnya halaman web yang dihubungkan oleh hyperlink, kemudian ada sosiologi, misalnya orang-orang yang terhubung karena kolaborasi, dan yang terakhir ada biologi, misalnya jaringan protein dengan fungsi serupa. Namun, dalam praktiknya, semua kemungkinan berhubungan mungkin tidak benar-benar ada. Beberapa node mungkin tidak memiliki hubungan langsung dengan node lainnya. Selain itu, beberapa hubungan terarah mungkin tidak dapat dibalas. Selanjutnya kita akan membahas tentang network density. Network density dapat dikatakan sebagai tolak ukur kesehatan dan efektivitas sebuah jaringan. Network density menggambarkan bagian dari koneksi potensial dalam jaringan yang merupakan koneksi aktual. Koneksi potensial adalah koneksi yang berpotensi antara dua nodes, terlepas dari apakah itu benar-benar ada atau tidak. Sebaliknya, koneksi aktual adalah koneksi yang benar-benar ada. Kita bisa lihat contohnya sebagai berikut, di mana koneksi potensial itu contohnya, his person could know that person, atau bisa dikatakan orang ini bisa mengenal orang itu. Sementara pada koneksi aktual bisa dikatakan this person does know that person, atau orang ini memang mengenal orang itu. Hanya informasi, node, dan edge dalam jaringan mungkin tidak cukup tergantung pada jenis analisis yang diinginkan, seperti yang terjadi misalnya dalam studi evolusi jaringan sosial. Dalam situasi seperti itu, penting untuk mengetahui kapan interaksi terjadi selain node dan edge. Dalam konteks pendidikan, analisis visual jaringan temporal mungkin berguna untuk memfasilitasi pemahaman penuh tentang bagaimana interaksi yang melibatkan siswa dan guru terjadi dari waktu ke waktu, serta untuk juga memungkinkan identifikasi pola yang mempengaruhi proses pembelajaran. Dengan cara ini, kelas sekolah dapat dianggap sebagai jaringan kecil yang terdiri dari siswa dan guru yang berinteraksi di antara mereka sendiri dari waktu ke waktu. Contohnya guru yang ini dengan murid 1, kemudian ada murid 2 dan murid 3. Hubungan yang terjalin itu seperti ini. Guru 1 bisa berhubungan dengan murid pertama atau murid kedua ataupun murid ketiga. Selebihnya juga antar murid bisa saling berhubungan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.